Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ingin coba menjelaskan sifat-sifat logaritma. Sebelumnya kita akan bahas perpangkatan. Misalkan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 5 pangkat 4 sama dengan 625. 10 pangkat 2 100 dan lain banyak. Nah, ini jika kita ketahui bilangan pokoknya dan eksponensialnya atau pangkatnya, maka kita akan tahu hasilnya. Ya. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Begitu juga 10 pangkat 2, 10 dikali 10 sebanyak 2 kali. Hasilnya 100. Bagaimana kalau kita balik? Pangkatnya kita tidak tahu, hasilnya 8. Misalkan diketahui bilangan pokoknya dan hasil pangkatnya, hasil pemangkatannya. Jadi yang kita cari eksponensialnya atau pangkatnya. Nah, biasanya hal ini digunakan dengan sistem atau dengan menggunakan notasi logaritma, di mana 2 dengan 8 ini diidentikan dengan atau ditulis dalam notasi logaritma A2 sebagai bilangan pokoknya, 2 log atau logaritma 8, hasilnya berapa. Nah, yang titik-titik di sini sama juga dengan titik-titik di sini. Artinya 2 pangkat berapa sama dengan 8. Nah, 2 pangkat berapa sama dengan 8 untuk yang ini. Nah, dalam bentuk logaritma ditulisnya 2 log 8 sama dengan berapa. Nah, hasilnya 2 log 8 sama dengan 3. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti kita punya definisi logaritma. A, suatu bilangan pokok. Logaritma B, hasil dari perpangkatan atau hasil logaritmanya, B-nya, dan sama dengan hasilnya C. C adalah disebut bilangan numbers, bilangan yang dicari pangkatnya. Ya, ini kalau dalam bentuk perpangkatan, A di pangkat C sama dengan B, di mana A disebut bilangan pokok,
atau basis. Dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Ya. Harus lebih positif A-nya, tapi tidak sama dengan 1. Nah, di sini bilangan. Kemudian B-nya B disebut hasil perpangkatan. Sedangkan C disebut numerus, bilangan yang dicari pangkatnya dengan syarat C positif atau C lebih besar dari 0. Jadi A log B sama dengan C itu dalam eksponensial bilangan pokok pangkat C atau A pangkat C sama dengan B, hasil perpangkatannya itu B, ya. Atau sebaliknya, jika bentuk perpangkatannya A pangkat C sama dengan B, maka dalam logaritmanya A log B sama dengan C. Sekarang kita balik kembali ke sifat-sifat. Ingat, A log B sama dengan C, berarti A pangkat C itu sama dengan B. Sifat pertama, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Bapak tadi jelaskan A log B pangkat C sama dengan A pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B, kita pangkatkan. Dipangkatkan dengan bilangan N. Berarti A pangkat C pangkat N, B pangkat N. Atau kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali ya. Berarti hasilnya A pangkat N kali C sama dengan B N. A pangkat C N sama dengan B N. Kalau kita dalam bentuk logaritma, A pokoknya A log B sebagai hasil yang dipangkatkan. Di sini hasilnya B pangkat N sama dengan C ya di sini. Berarti ini NC. Nah, sedangkan C itu adalah A log B. Berarti A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Ini sifat pertama. Kedua, A pangkat M log B sama dengan C. Ini sama dengan
Maksud Bapak gini, A log B sama dengan sifatnya seper M A log B. Ya, A pangkat M log B. A-nya berpangkat ya, ini Bapak tulis ulang. A. Nah, tulisannya seperti ini. A pangkat M log B, hasilnya seper M kali A log B. Seperti diketahui, ini misalkan sama dengan C, berarti A pangkat M dipangkatkan C sama dengan B ya. Kalian paham? Ini hasilnya menjadi AM kali C sama dengan B. Kita logkan menjadi A log B sama dengan M C. Berarti C itu sama dengan M pindah ke sini jadi seper M atau dibagi kali A log B. Sedangkan C adalah A pangkat M log B. A pangkat M log B berarti A pangkat M log B sama dengan seper M kali A log B. Terbukti ya. Sifat 3. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N bagi M kali A log B. Kalian sudah tahu sifat pertama dan sifat kedua. Nah, kita akan urai di sini. A log B pangkat N. Nah, pertama B pangkat N hasilnya adalah N kali A pangkat M log B. Sedangkan M, A pangkat M log B itu hasilnya seper N. Jadi N kali seper M A log B. Berarti A pangkat M log B pangkat N sama dengan N dibagi M kali A log B. Ya. Jadi terbukti ya. Selanjutnya sifat keempat, A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Kita misalkan A log B sama dengan X dan A log C sama dengan Y. A log B sama dengan X berarti A pangkat X sama dengan B. Sedangkan yang ini A pangkat Y sama dengan C.
Jika B dikali C berarti A pangkat X dikali A pangkat Y. Nah, jika bilangan pokoknya sama, bilangan pokok sama berpangkat, maka pangkatnya dijumlah, berarti A X ditambah Y. Dalam hal ini hasilnya B kali C, yaitu A pangkat X tambah Y. Kalau kita logaritmakan, ini bilangan pokok, maka dia jadi A log B. A log, ini bilangan hasil pangkat, itu B kali C. Hasilnya X tambah Y. Ya. Kalau kita logaritmakan, ini menjadi A log B tambah kali C, hasilnya X tambah Y. Sedangkan X itu adalah A log B. A log B. Sedangkan Y adalah A log C. Maka sifat ini terbukti. Berikutnya sifat 5, yaitu A log B bagi C sama dengan A log B diambil A log C. Kita buktikan. A log B dibagi C sama dengan A log B bagi C, berarti dikali C pangkat min 1 ya. Menurut sifat keempat, yaitu kalau perkalian, hasilnya A log ditambahkan ya, lognya. Jadi A log B dibagi C sama dengan A log B ditambah A log C min 1. Jangan dikurung dulu. Nah, ini kita tahu sesuai dengan rumus yang nomor 1, kalau di sini dipangkatkan, maka pangkatnya keluar ya, menjadi kali. Pokoknya ini hasilnya min 1, nggak usah ditulis, atau ditulis boleh, dikali A log C. Min 1 kali plus, hasilnya menjadi terbukti. Ya. Terbukti. Sifat keenam adalah A log B sama dengan P log B dibagi P log A. P adalah bilangan pokok yang lain selain A. Kita buktikan. Misalkan A log B sama dengan Y. Berarti A pangkat Y sama dengan B. Ini kita logkan dengan basis P. Ya. Kita logkan dengan basis P, maka ini akan menjadi P log A pangkat Y sama dengan P log B. A pangkat Y ini sesuai dengan sifat 1, dia keluar menjadi Y kali P log A sama dengan P log B.
pindah ke sisi kanan P log A, ke sini akan berubah menjadi Y sama dengan P log B dibagi P log A. Berarti terbukti ya. Sifat ketujuh A log A sama dengan 1. Jadi bilangan pokoknya sama dengan bilangan hasil atau bilangan numersnya ya. Bilangan yang dicari pangkatnya. Oke, kita buktikan. A log A, kita bisa lihat di rumus sifat yang 6, A log B itu P log B bagi P log A. P-nya kita anggap 10, berarti log A dibagi log A. Maka hasilnya 1. Berarti terbukti. Sifat yang ke-8, sifat logaritma ke-8 adalah A pangkat A log B hasilnya B. Kita akan buktikan jika ini dilogaritmakan ya, maka hasilnya log A. Ya. A log B, pangkat A log B sama dengan log B kalau ini dilogaritmakan. Nah, kalian bisa tahu A log B itu adalah pangkat dari A dan hasil sifat yang ke-1 pangkat itu keluar jadi kali ya A log B dikali log A, hasilnya log B ya. Sedangkan log A log B itu adalah log B dibagi log A dikali log A. Oh iya, Bapak lupa memisalkan dulu bahwa seandainya ini dimisalkan sama dengan Y, berarti ini adalah Y. Ya, jika A log pangkat B misalkan Y, maka ini adalah Y. Ya, sedangkan hasil ini dilogaritmakan log A pangkat A log B berarti sama dengan log Y, karena ini B-nya dimisalkan Y. A log B kali log A, karena ini bisa keluar, jadi A log B kali log A ya, sesuai dengan rumus sifat 1 sama dengan log Y. Log B bagi log A itu rumus 6 ya. Log kali log A berarti ini bisa dicoret. Maka hasilnya log B sama dengan log Y. Nah, artinya B itu sama dengan Y, maka hasilnya A log B sama dengan Y kan, di sini dimisalkan. Nah, karena Y adalah B, maka hasilnya B. Terbukti. Ya. Tadi ini dimisalkan dulu ya. Lupa tulis. Maka hasilnya A log B sama dengan B. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ini ada 8 sifat yang kita buktikan. Sifat-sifat logaritma. Kalian harus ingat. Nah,
Ini pelajaran kelas 10 IPA untuk SMA atau Madrasah Aliyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.